Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Puspita Aprilia. Bagaimana kabar penonton hari ini? Semoga kita semua sehat selalu, terutama di masa pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai sistem thinking untuk memenuhi UTS pengantar berpikir sistem. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan. Jurnal ini berjudul System Thinking, Three System Archetype Every Manager Should Know, yang ditulis oleh Timothy Clancy pada tahun 2018. Berikut saya sertakan juga link jurnal acuan saya di layar. Secara garis besar, jurnal ini membahas 3 macam sistem thinking, yaitu limits to growth, fixes that fail, dan drifting goals, disertai dengan kasus bagaimana perusahaan menangani keterlambatan pelaksanaan proyeknya. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari jurnal ini. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa sistem thinking adalah koneksi holistik antara berbagai hal yang berbeda, dan bagaimana koneksi tersebut menghasilkan perilaku dalam sistem yang kompleks adaptif. Memahami sistem thinking akan sangat bermanfaat bagi praktisioner dan manajer dalam mengelola organisasi bisnisnya. Maka dari itu, manfaat mempelajari sistem thinking adalah yang pertama, membantu membuat sistem struktur dan menghasilkan perilaku yang dapat diaplikasikan. Lalu yang kedua, membantu manajer dan praktisi melihat posisi dan keadaan yang kompleks dengan pemahaman yang baik. Adapun tujuan dari penelitian pada jurnal ini adalah memberikan pengetahuan praktikal kepada manajer dan praktisi mengenai sistem thinking yang dapat diaplikasikan pada lingkungan kerjanya. Lalu berikutnya adalah causal loop diagram yang pertama. Ini memiliki judul adalah business growth. Dapat dilihat pada variabel successful project bahwa semakin banyak project yang sukses terselesaikan, maka variabel sales atau penjualan juga akan turut meningkat yang akan menghasilkan penambahan project yang lebih banyak. Maka dari itu, loop ini memiliki jenis reinforcing feedback loop yang ditandai dengan lambang plus. Namun ketika proyek terus bertambah, perusahaan bisa mendapatkan tantangan baru karena mereka membutuhkan penambahan SDM, fasilitas, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan proyek yang mereka miliki, di mana kebutuhan akan sumber daya ini disebut sebagai variabel throughput constraint yang mengakibatkan peningkatan delay atau keterlambatan penyelesaian proyek. Inilah yang disebut sebagai jenis loop balancing karena akhirnya akan mengakibatkan kepada penurunan terlaksananya proyek dan penurunan sales atau penjualan. Lalu untuk sistem archetype dalam causal loop ini adalah limit to growth, yaitu sistem archetype yang dapat menunjukkan risiko dan kesempatan yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan. Dalam hal ini artinya, perusahaan harus dapat menghadapi delay atau keterlambatan terlaksananya proyek yang menjadi hambatan perkembangan bisnisnya. Selanjutnya adalah fix to the visible system and accumulation of unintended consequence sebagai causal loop diagram yang kedua. Loop ini merupakan kelanjutan dari kasus sebelumnya di mana perusahaan mengalami keterlambatan proyek sehingga menurunkan penjualan perusahaannya yang ditunjukkan pada variabel project delays. Melihat fenomena ini, pemimpin perusahaan akhirnya memutuskan untuk mengimprovisasi tim project management yang ditunjukkan pada variabel project management practice. Sehingga akhirnya delay atau keterlambatan dapat dikurangi karena implementasi strategi tersebut. Bagian ini disebut sebagai fix to the visible system yang memiliki jenis loop balancing. Hal ini dikarenakan dampak yang dihasilkan oleh strategi baru tersebut tidak berlangsung dalam jangka panjang. Jika kita melihat pada loop latent system di bagian bawah, yaitu accumulation of unintended consequence, variabel project management practice yang terus meningkat akan meningkatkan variabel increasing complexity of project. Artinya, project yang dijalankan semakin rumit dan mengakibatkan kepada peningkatan project delays. Adapun jenis dari loop ini adalah reinforcing. Lalu untuk sistem archetype untuk loop ini adalah fixes that fail, di mana salah satu ciri dari sistem ini muncul sebagai respon dari sistem archetype limit to growth.
Lalu pada causal diagram loop yang ketiga memiliki subjudul aspirational culture versus sticky culture. Variable gap to management goals menunjukkan adanya ketidakselarasan antara goal yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan performa perusahaan saat ini. Aspirational culture dapat meningkatkan pertambahan pada variabel proses improvement action. Karena dalam variabel ini, karyawan dapat bekerja dan berimprovisasi untuk proyek perusahaan tanpa terhalang dari budaya perusahaan. Akhirnya, peningkatan variabel on-time project, yaitu seluruh proyek berhasil terlaksana tepat waktu. Yang pada akhirnya juga ini akan meminimalisir variabel gap to management goals. Adapun untuk klub sticky culture, yang artinya ketika perusahaan memiliki budaya hierarki yang hanya memiliki arahan satu pintu, akan mengakibatkan peningkatan variabel pressure to lower goals, yaitu variabel yang mengakibatkan goals perusahaan sulit tercapai. Kemudian variabel ini berpengaruh kepada penurunan goal for on-time project, sehingga proyek tidak dapat terselesaikan tepat waktu dan pada akhirnya gap to management goals meningkat. Maka dari itu, jenis loop ini adalah balancing loop. Untuk sistem archetype untuk CLD ketiga ini adalah drifting goals, karena perusahaan hanya berfokus kepada hasil akhir tanpa memerhatikan prosesnya. Dalam sistem archetype ini, budaya juga mempengaruhi tercapainya goals perusahaan. Lalu di sini juga saya telah membuat scorecard untuk CLD yang pertama, di mana nama loopnya ini adalah business growth yang terdiri dari reinforcing loop dan juga balancing loop. Untuk loop ini pengendaliannya dapat dilakukan dua. Yang pertama adalah penambahan SDM untuk project management. Lalu untuk pengendalian ini, indikator yang dapat diukur adalah karyawan dengan skill yang dibutuhkan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Lalu pada pengendalian yang kedua yaitu fasilitas yang memadai. Untuk itu, indikator kerjanya adalah perlengkapan yang mendukung proyek dan mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Adapun target kinerja untuk klub ini adalah mendapatkan 5 karyawan baru dan perlengkapan yang dibutuhkan sudah siap 100%. Lalu untuk deteksi dininya, yaitu penjualan menurun, dan pelaksananya adalah project manager serta HRD dan tim operasional. Lalu untuk scorecard untuk CLD yang kedua, ya di mana nama loopnya ini adalah fixed to divisible system atau balancing loop. Ini membutuhkan pengendalian yaitu meningkatkan performa divisi project management. Indikator kerja untuk loop ini adalah yang pertama membuat workflow PM yang terukur, lalu yang kedua komunikasi yang jelas dan terarah, dan yang ketiga evaluasi kerja secara berkala. Lalu untuk loop ini, target kinerjanya adalah seluruh proyek terselesaikan tepat waktu dan menyelesaikan 100% kendala proyek yang terjadi. Dan deteksi dininya adalah terhambatnya pelaksanaan proyek, lalu untuk pelaksananya yaitu CEO dan project manager. Lalu untuk loop yang selanjutnya yaitu accumulation of unintended consequences atau reinforcing loop yang kedua. Pengendaliannya yaitu mengurangi kompleksitas proyek dengan indikator kerja yang pertama membuat proyek yang dapat menyelesaikan permasalahan dan membuat KPI proyek yang efisien dan efektif. Untuk target kinerja pada loop ini yaitu proyek terlaksana dengan memenuhi standar KPI yang ditetapkan, deteksi dininya yaitu proyek terselesaikan dengan cepat dalam jangka waktu pendek, dan pelaksananya adalah CEO dan juga project manager. Lalu scorecard yang terakhir untuk CLD yang ketiga, dengan nama loop aspirational culture atau balancing loop, pengendaliannya dilakukan dengan menciptakan budaya kerja yang terbuka. Indikator kerjanya yang pertama adalah membebaskan karyawan untuk eksplorasi dan improvisasi, menerima seluruh opini karyawan, dan mengidentifikasi nilai organisasi yang konservatif. Target kinerja untuk loop ini adalah seluruh proyek terselesaikan tepat waktu melalui improvisasi karyawan. Deteksi dininya yaitu menurunnya performa kerja karyawan, dan pelaksananya adalah CEO serta project manager. Lalu untuk loop yang terakhir atau sticky culture loop, yaitu atau balancing loop yang keempat, pengendaliannya dilakukan dengan mengubah persepsi seluruh SDM perusahaan, lalu indikator kerjanya yaitu adanya toleransi dan saling menghargai,
lalu melakukan apresiasi dari atasan kepada karyawannya, serta adanya kesetaraan di tempat kerja. Untuk target kinerja untuk klub ini adalah 75% karyawan mampu menyelesaikan permasalahan dalam proyek dengan inisiasinya sendiri. Lalu deteksi dini yang dilakukan yaitu dengan gap antara performa karyawan dengan hasil proyek dan tujuan yang tidak tercapai. Untuk pelaksananya juga masih sama, yaitu CEO dan project manager. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.